Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Ridwan dari Teknik Industri Unisbank. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kuliah rekayasa kualitas dengan judul jurnal Desain Eksperimen Pengaruh Zeolit terhadap Penurunan Limbah Kadmium atau CD. Penulisnya Mary Siska dan Rudi Salman. Oke, untuk bab 1 adalah latar belakang. Usaha untuk mencapai tingkat kualitas hidup manusia yang semakin berkembang telah melahirkan pemakaian mesin dan peralatan baru dalam bidang industri serta pemanfaatan teknologi untuk mendapatkan produk yang berkualitas tinggi dengan tujuan pencapaian sasaran kualitas hidup manusia yang lebih baik. Akibatnya, perkembangan industri-industri barang dan jasa. Salah satu industri pelapisan logam yang berada di Pekanbaru adalah Unit Pelatihan Terpadu Riau. Unit pelatihan terpadu ini sebagai tempat pelatihan bagi para calon tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dalam berbagai jenis keahlian seperti bidang kerajinan, pengemasan produk makanan, termasuk dalam pelapisan logam. Zeolit merupakan aluminosikat dengan struktur kerangka berpori yang berhubungan segala arah yang menyebabkan permukaan zeolit menjadi sangat luas sehingga dapat digunakan sebagai penyerap. Selain itu, harga zeolit relatif terjangkau yaitu 650 per kilo, sehingga pengaplikasian zeolit sebagai bahan penyerap sangat memungkinkan untuk dilakukan. Bidang usaha pelapisan logam ini, di mana proses pelapisan logam ini menghasilkan limbah cair. Limbah ini bersifat asam alkali yang mengandung cyanida beracun dan logam beracun. Sumber utama air limbah adalah larutan sisa proses electroplating itu sendiri dan larutan pembilasan dari 3 tangki larutan, di mana dengan proses kerja logam yang akan dilapisi dimasukkan ke dalam tangki-tangki yang berisi larutan asam dan garam logam, kemudian dibilas dengan air. Air pembilasan inilah yang menjadi sumber utama limbah logam berat. Limbah yang dihasilkan dalam proses electroplating dialirkan ke dalam kolam pengolahan limbah. Berdasarkan hasil analisis pada air sampel limbah industri tersebut yang dilakukan pada Oktober 2010 di Laboratorium Kimia Instrumen Unit Pelatihan Terpadu Riau, electroplating didapatkan kadar kadmium sebesar 0,089 mg per liter yang diambil laporan industri tersebut. Kemudian bab 2, metode penelitian. Tahap ini sangat perlu untuk dilakukan, yaitu untuk mempermudah mendapatkan dan menemukan permasalahan yang terjadi dan akan diteliti. Adapun cara-cara melakukan studi pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi terhadap perusahaan dengan cara survei dan wawancara. Kedua, menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan studi pustaka. Ketiga, melakukan survei lapangan langsung yang dalam hal ini di Riau Electroplating Industri Pekanbaru. Keempat, mencari data dari perusahaan dengan cara melakukan survei dan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai data-data yang berhubungan dengan limbah kadmium atau CD. Yang terakhir, konsultasi dan diskusi. Kemudian perumusan masalah. Tujuan dari perumusan masalah ini untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian ada studi literatur. Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur-literatur yang bisa mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Pengumpulan data untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Data merupakan hal yang sangat signifikan dan krusial. Oleh sebab itu, data yang dikumpulkan harus benar-benar real dan bukan rekayasa. Pengolahan data metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan rancangan acak rangkap atau RAL. Sebagai perlakuan adalah berat zeolit yang terdiri dari 4 taraf perlakuan: 0 kontrol, 5, 10, dan 15 gram
dengan waktu pengamatan yang dianggap sebagai blok, yakni 6, 12, 18, dan 24 jam. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 16 satuan percobaan. Dalam RAL, blok berlaku sebagai ulangan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Model matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model tetap, yaitu YIJ sama dengan mu plus A1 plus BJ plus sigma IJ. I sama dengan blok 1, 2, 3, 4, waktu jeda 6, 12, 18, 24 jam. J sama dengan perlakuan nol kontrol 15 gram berat zeolit, di mana YIJ variable respon atau penurunan kadar kadmium karena pengaruh zeolit, mu efek rata-rata, alfa I sama dengan efek waktu jeda, beta J sama dengan efek berat zeolit, sigma IJ efek percobaan karena waktu ke 1 dan perlakuan ke J. Kemudian bab 3, hasil dan pembahasan. Penelitian awal yang dilakukan untuk mendapatkan kisaran angka yang lebih dekat pada penelitian ini. Pada penelitian awal didapatkan kadar awal kadmium sebesar 0,086 mg per liter. Didapatkan bahwa perlakuan zeolit dengan berat 10 gram dan waktu pengamatan 12 jam sudah dapat menurunkan kadar logam berat. Sehingga untuk penelitian ini inti diambil berat zeolit 0 gram, 5 gram, 10 gram, dan 15 gram dengan waktu pengamatan 6 jam, 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Kesimpulannya, ANOVA dapat dilihat bahwa dengan didapatnya nilai hitung 0,22924 lebih kecil dari F tabel sigma 0,05 3,49 dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat kepercayaan 99%, F hitung 0,22924 lebih kecil dari F tabel sigma 0,01 5,95, maka hipotesis yang diajukan juga ditolak. Sehingga hasil ini menyatakan bahwa zeolit memberikan manfaat yang nyata terhadap penurunan kadar kadmium CD limbah lapisan logam. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.